Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Ridwan, NRP 5214-10145. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Project Risk Management, yaitu salah satu dari 10 area knowledge yang ada di PMPOK. Nah, pertama, mengapa kita membutuhkan Project Risk Management? Dalam sebuah pelaksanaan proyek, selalu ada saja risiko yang mungkin terjadi setiap saat. Oleh karena itu, tentu saja kita membutuhkan manajemen risiko guna menangani risiko yang telah terjadi, akan terjadi, atau mungkin akan terjadi. Kemudian, apa saja yang kita lakukan dalam Project Risk Management? Yang pertama adalah Plan Risk Management, kemudian Identify Risk, Perform Qualitative Risk Analysis, Perform Quantitative Risk Analysis, Plan Risk Responses, dan Control Risk. 6 tahap ini saya ambil dari PMBOK. Yang pertama adalah Plan Risk Management, yaitu perencanaan kegiatan manajemen risiko yang akan dilakukan untuk proyek. Jadi dalam sebuah Project Risk Management, hal pertama yang akan dilakukan adalah melakukan Plan Risk Management, yaitu kita perlu persetujuan dari tim proyek apakah kita harus melakukan Project Risk Management atau tidak. Karena jika kita tidak memiliki satu visi yang sama, maka Project Risk Management itu juga akan sia-sia untuk dilakukan. Output yang dihasilkan dari Plan Risk Management adalah Risk Management Plan. Risk Management Plan ini nantinya akan berisi daftar risiko yang mungkin akan terjadi selama pengerjaan proyek. Yang kedua adalah Identify Risk. Identify Risk adalah proses mengidentifikasi risiko apa yang bisa berdampak terhadap proyek serta dengan mencatat karakteristiknya. Jadi, jika kita mencatat semua proyek tersebut, kemudian kita juga perlu mencatat hal-hal simptom apa yang menyebabkan risiko itu bisa terjadi dalam pekerjaan proyek. Outputnya juga berupa risk register, yaitu update dari risk register yang sebelumnya. Kemudian, perform qualitative risk analysis. Di sini kita akan melakukan prioritasi terhadap risk yang terjadi dalam pengerjaan proyek, yaitu kita mengurutkan risk apa yang memiliki dampak tertinggi hingga dampak yang terendah. Maka kita akan mengurutkan juga antisipasi dari risk yang memiliki dampak yang tertinggi hingga ke dampak yang terendah. Ini input terus dan output yang digunakan, output yang akan dikeluarkan. Kemudian adalah perform quantitative risk analysis. Perbedaannya dari yang kualitatif, yaitu dia menggunakan numerical effect, yang berarti quantitative risk analysis ini dilakukan perhitungan secara numerikal yang menyebabkan hasilnya itu lebih akurat dari qualitative risk analysis dan bisa digunakan sebagai support decision maker. Karena di kualitatif tadi dia hanya menggabungkan kemungkinan yang bisa terjadi terhadap jalannya proyek. Jadi tidak bisa diambil kesimpulan yang sah sebuah risiko itu bisa terjadi seperti apa. Beda dengan kuantitatif. Kita bisa membuat decision maker, kita bisa mengambil keputusan dari quantitative risk analysis. Output yang dihasilkan adalah project document update. Kemudian input dan tools yang digunakan adalah sebagai berikut. Kemudian adalah plan risk responses. Plan risk responses adalah proses mengembangkan dan meningkatkan kemungkinan yang ada untuk mengurangi ancaman proyek yang terjadi. Jadi, setelah kita mencatat semua proyek, setelah kita mencatat semua risiko yang mungkin terjadi dalam proyek dan mencatat karakteristiknya, kita perlu mengambil alternatif atau jalan lain apabila jika risiko tersebut terjadi. Kita harus sesegera mungkin mencari solusinya. Nah, di dalam plan risk responses ini, kita akan menggali sebanyak-banyaknya solusi yang mungkin bisa dilakukan ketika sebuah risiko itu terjadi. Inputnya berupa risk management plan, risk register, kemudian tools yang digunakan sebagai berikut, dan outputnya adalah update dari PMP dan project document update. Dan yang terakhir adalah control risk. Control risk yaitu implementasi risk response plan, menelusuri risiko yang terjadi, memonitor sisa-sisa dampak dari risiko yang terjadi, dan evaluasi proses efektivitas risiko terhadap proyek. Dalam control risk,
kita akan melakukan tracking terhadap risiko yang terjadi. Kemudian, kita melihat setelah risiko tersebut diselesaikan, apa saja dampak yang ditimbulkan dari sisa-sisa risiko itu. Kemudian, evaluasi dari proses efektivitas risiko terhadap proyek. Jadi, risiko tersebut berdampak seperti apa terhadap kinerja proyek sekarang. Inputnya berupa Project Management Plan, Risk Register, Work Performance Data, dan Work Performance Report. Terus yang digunakan sebagai berikut, kemudian outputnya berupa Work Performance Information, Change Request, Project Management Plan Update, Project Document Update, serta Organizational Process Asset Update. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.